Salam alaikum bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya: jelaskan membangun gereja itu dosa. Jelaskan membangun gedung gereja itu dosa. Bapak Ibu Saudara, saya diberi pertanyaan seperti itu ya. Apakah Anda kaget? Apakah Bapak Ibu semua kaget ya jika mendengar kebenaran berikut? 1. Membayar persepuluhan itu dosa. Matius 5 ayat 17 dan 18 itu Yesus menggenapi lalu membatalkan, karena setelah genap ya batal. Efesus 2 ayat 15. Jadi Yesus itu membatalkan Taurat. Persepuluhan itu salah satu bagian Taurat. Jadi apakah Anda kaget ketika mendengar bahwa membayar persepuluhan justru dosa? Nomor 2, menjalankan halal haram itu justru dosa. Di dalam Kisah 10 ayat 15 Yesus sendiri berkata, ini perkataan langsung Yesus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, apa yang dinyatakan olehku, itu Yesus Allah ya, tidak boleh kamu nyatakan haram. Kemudian Markus 7 ayat 19 Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu halal. Jadi kalau Anda masih halal haram justru dosa ya. Nomor 3, Sabat harus hari Sabtu, justru dosa. Di dalam Matius 12 ayat 8 Yesus dengan tegas, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya hari Sabat itu tidak harus hari Sabtu, tetapi satu hari perhentian, bisa hari Minggu, bisa hari dan lain sebagainya. Nomor 4, merayakan Paskah justru dosa. Di dalam Lukas 22 ayat 18 Yesus berkata, aku tidak akan lagi makan Paskah ini sampai nanti kegenapan kerajaan Allah, sampai kerajaan 1000 tahun. Nanti kalau anak domba datang di kerajaan 1000 tahun, perayaan Paskah, makan Paskah ada lagi. Jadi kalau hari ini Anda makan Paskah, merayakan Paskah, justru Anda dosa karena Anda tidak mengakui bahwa karya Yesus ya, kebangkitan, kematian kebangkitan itu. Kemudian Ibrani 10 ayat 6 ya, Allah itu tidak berkenan lagi terhadap korban ya. Paskah itu kan motong kambing loh, motong kambing ya, dalam mengimani bahwa terjadi penyaliban Yesus ya. Kalau perjanjian lama potong kambing, potong kurban. Kalau perjanjian baru kan kurban Yesus itu cuma satu kali ya. Ibrani 10 ayat 28, Ibrani ya, ayat 28, 10, 28 apa 9, 28 ya. Hanya satu kali. Jadi udah Paskahnya itu udah selesai. Yang perlu diingat adalah karyanya, yaitu kematian Yesus itu ya. Nomor 5, melakukan doa ke Bapa itu dosa. Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 14. Yesus sendiri berkata kok, minta kepadaku dalam namaku, doa itu kepadaku. Pada hari itu kamu akan meminta kepadaku. Pada hari itu ya pada saat Yesus naik ke surga, sudah di surga ya. Jadi Anda doa ke Bapa justru dosa. Ya. Nomor 6, mengimani Tritunggal itu dosa. Yohanes 8 ayat 24, 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau nama Kristus itu pasti Yesus, bukan Tritunggal. Ya. Anda yang tidak mengakui bahwa tidak percaya akulah dia, Yohanes 8:24, akulah Allah. Jadi Yesus itu berkata, kamu kalau tidak percaya akulah dia, akulah Allah, mati lo dalam dosamu lo. Jadi kamu semua yang percaya Allah itu Tritunggal mati dalam dosa. Ya. Dosa ya. Nomor 7, baptisan dalam 3 nama itu dosa. Kisah 3 ayat 18, baptisan hanya dalam satu nama Yesus Kristus ya.
dilarang membaptis masih nyebut-nyebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah ada rasul yang membaptis dengan menyebut 3 nama. Tidak ada, ya. Dosa kamu. Kemudian beriman kepada Bapa itu dosa, ya. 2 Timotius 3 ayat 15, iman itu harus kepada Kristus Yesus itu yang menyelamatkan. Iman kepada Bapa dosa. Kalian semua yang jemaat gereja yang masih beriman kepada Bapa dosa. Makanya kamu nanti pulang ke rumah Bapa iblismu di kerajaan maut. Nomor 9, mendirikan gedung gereja itu dosa. Nah ini dia, saya jelasin ya. Kisah 1 ayat 13 dan 14, mereka naik ke ditulisnya di situ ke rumah sewaan, bukan sewaan ya, ke rumah menumpang gitu ya. Pulang dari Yesus naik ditutupin awan, lalu seperjalanan Sabat ya. Berarti Yesus naik itu hari Sabat ya. Kisah 1 ayat 12. Lalu ayat 13, mereka tinggal di rumah menumpang itu. Lalu hari Minggunya ya, besoknya mereka beribadah. Jadi ibadah itu hari Minggu diterusin oleh para rasul ya toh. Kita sekarang ini kebanyakan ibadah hari Minggu. Kan anak manusia tuh atas hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat. Jadi tidak harus hari Sabtu. Kemudian di tempat menumpang ya, di tempat menumpang. Bentar ya. Sedangkan Yesus sendiri yang bait Allah megah itu malah dirobohin ya. Matius 12 ayat 6 menulis di sini ada yang melebihi bait Allah. Kemudian Matius 24 ayat 2 juga Yesus berkata bait Allah ini akan dirobohkan. Jadi gedung ibadah itu Yesus bilang enggak perlu ya. Tidak pernah ada perintah ataupun mendirikan gedung ibadah. Perhatikan baik-baik. Bait Allah yang megah itu Yesus bilang roboh, dan roboh beneran tahun 70 Masehi. Ya. Kemudian di dalam Matius 12 ayat 6 di sini ada yang melebihi bait Allah. Lalu bait Allah tempat ibadah itu 1 Korintus 3 ayat 16 17 adalah kita. Kita ini bait Allah, ya. Jadi gedung bait Allah itu tidak lagi berbentuk gedung fisik, tetapi kita inilah. Jadi kalau Anda mendirikan gedung fisik malah dosa. Berarti kamu tidak percaya bahwa bait Allah itu dirimu. Gedung gereja itu ya dirimu ini, ya gitu ya. Terus yang benar bagaimana Pak? Cari di tempat menumpang, artinya kalau zaman sekarang nyewa di hall, nyewa di gedung pertemuan. Itu yang benar ya. Kalau Anda nyewa, maka yang ditinggikan, dimuliakan itu Yesus. Tapi kalau kamu bangun gedung gereja, yang ditinggikan, yang dimuliakan ya nama pendetanya, nama sinode. Itu yang Yesus nggak mau. Perhatikan baik-baik, semua gereja megah yang ada di Indonesia ini, termasuk di dunia, pasti yang ditinggikan, yang dimuliakan bukan Yesus. Pasti. Yang dimulakan sinodenya, Yesus nomor 5. Itu yang Yesus tidak mau, dosa kalau kita membangun gedung gereja. Demikian penjelasan padat, singkat, dan clear. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, ikut dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan, baptisan setiap hari Minggu di Cibubur. Haleluya, amin.